kami dari Waalaikumsalam. perkenalkan kami dari kelompok 4. Untuk peran yang pertama, saya sebagai coachingnya dan Pak Eko sebagai coachnya. Dan ini akan menyampaikan tentang konsep supervisi akademik, observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Itu untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Eko sebagai coachnya dulu. Monggo, Pak. Selamat pagi Pak Ruby. Bagaimana kabar hari ini? Selamat pagi Pak Eko. Alhamdulillah baik, luar biasa Pak Eko. Ya, baik selalu Pak Ruby. Yeah. Oh ya Pak Ruby, mendapat jadwal supervisi pembelajaran hari ini? Ya benar Pak Eko. Saya mendapat jadwal supervisi hari ini. Bagaimana proses supervisi hari ini ya Pak Eko? Oke, kita lakukan supervisi dulu ya Pak. Gimana? Kita cari tempat duduk dulu agar kita bisa berbincang-bincang sebelum pembelajaran di kelas, sambil disiapkan dokumen pembelajaran yang sudah Bapak siapkan. Oke, baik Pak. Kita ke ruang lab dulu ya Pak untuk pra-supervisinya. Oke Pak. Selamat datang Pak Eko. Silakan duduk di tempat duduk yang telah saya sediakan untuk Bapak. Oke, terima kasih Pak. Sesuai jadwal yang saya dapat bahwa hari ini saya mendapatkan jadwal supervisi di kelas 8F ya Pak. Wah, bagus sekali Pak. Bapak saya lihat sangat siap dengan dokumen yang sudah disiapkan ya. Ini sudah saya baca-baca, sangat lengkap. Ini saya lihat dari dulu ya Pak Ruby. Oke, silakan Pak. Dokumen Bapak sangat bagus dan lengkap. Saya sangat salut dengan kinerja Bapak. Sebelum kita lanjut pra-supervisi, bisa sedikit disampaikan apa yang Bapak harapkan dari kegiatan kita hari ini, Pak? Begini Pak Eko, tujuan saya hari ini adalah untuk memastikan terkait persiapan yang telah saya buat agar mampu saya implementasikan ya, dengan baik di kelas dan membuat kelas saya itu lebih aktif dan lebih bersemangat lagi anak-anaknya Pak Eko. Oh, begitu. Pak Eko ingin memastikan kesiapan Bapak dalam mengajar, serta bagaimana implementasinya dalam mengajar. Bapak sangat kreatif sekali dan hebat. Iya Pak Eko, dengan apa yang telah saya siapkan, saya jadi yakin Pak Eko dan percaya diri nanti saat mengajar Pak. Sejauh ini, apa yang Bapak telah siapkan dan yang baik menurut Pak Ruby dalam mengajar? Sesuai persyaratan dokumen yang sudah di-share lewat WA Group sekolah Pak ya, saya sudah mempersiapkan administrasi mengajar, yang meliputi ada di situ kalender pendidikan, ada program semester promes, ada lagi silabus RPP, kemudian ada evaluasi pembelajaran, dan juga penilaian Pak. Selain itu, saya sudah menggunakan model pembelajaran yang sesuai ya dengan kompetensi yang saya miliki dalam mengajar, Pak. Wah, nampak sudah sangat bagus itu, Pak. Semua dokumen administrasi mengajar sudah disiapkan dengan baik. Tadi Bapak menyampaikan model pembelajaran. Apa topik atau KD pembelajaran Bapak hari ini? Untuk topik pembelajaran hari ini, Bapak, yaitu mengenai sistem komputer, yaitu dengan metode Project Based Learning atau PBL, Bapak. Oh, begitu. Bapak hari ini mengajar tentang sistem komputer dengan Project Based Learning. Apa tujuan pembelajaran yang Bapak ingin peroleh hari ini dari KD yang Bapak sampaikan? Nanti dari materi yang saya ajarkan untuk hari ini, Bapak, adapun tujuan belajarannya yang ingin saya dapatkan yaitu peserta didik mampu memahami
fungsi sistem komputer, ya, diantaranya perangkat keras dan sistem operasi yang memungkinkannya untuk menerima input, kemudian bisa menyimpan, memproses, dan menyajikan data sesuai dengan spesifikasinya. Kemudian peserta didik mampu memahami mekanisme internal penyimpanan data pada sistem komputer tersebut, Bapak. Wah, bagus sekali tuh. Tujuan pembelajarannya sudah jelas. Terlihat sesuai konsep pembelajaran yang baik dan aktif. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, melalui tujuan pembelajaran, bagaimana proses pembelajaran yang Bapak akan terapkan di kelas, menjadi aktif sesuai yang Bapak harapkan. Begini Pak, saya menggunakan metode pembelajaran Project Based Learning atau PBL, di mana nanti saya akan mulai dengan pendahuluan, dengan berdoa dulu, kemudian menggunakan sedikit ice breaking, dan menyampaikan tujuan pembelajaran saya, selanjutnya diskusi kelompok untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada di dunia nyata. Kemudian melakukan presentasi dan memberikan refleksi dan tak lupa evaluasi dari pembelajaran yang saya lakukan, Pak. Wah, nampak sudah sangat bagus dan kreatif sekali. Tadi dengan menggunakan discovery learning dan tahap pembelajaran yang tepat, beberapa durasi waktu, berapa JP yang dibutuhkan untuk pembelajaran ini dan media apa yang dibutuhkan, Pak? Untuk pembelajaran ini kali ini saya membutuhkan 3 JP, Pak, atau 3 jam pelajaran dengan menyiapkan media berupa PPT, LCD proyektor, laptop, dan tak ketinggalan juga lembar LKPD untuk anak-anak nanti mengerjakan, Pak. Bagus sekali Pak Ruby, sangat luar biasa. Dengan durasi 3 jam pelajaran, dan Bapak sudah menyiapkan dengan baik media yang dibutuhkan. Apa yang Bapak dapat simpulkan dari dan bagaimana perasaan Bapak sekarang? Dari diskusi prasupervisi ini dapat saya simpulkan bahwasannya hari ini saya mengajar dengan menggunakan model Project Based Learning atau PBL sesuai dengan tahap pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Dan saya akan menyiapkan media pembelajaran pendukung yang sesuai. Jadi perasaan saya sangat lega, sangat plong, dan lebih percaya diri. Semoga mengajar hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, Pak. Bapak sudah menyampaikan dengan baik dan memperoleh dari kegiatan kita. Untuk mempersingkat waktu, mari kita menuju kelas, Pak. Oh ya betul Pak Eko. Ini sudah pas jam mengajar saya. Terima kasih Pak Eko. Mari. Oke Pak Ruby, kita lanjut lagi supervisinya ya. Sekarang masuk ke pasca supervisi. Sangat bagus sekali Pak Ruby. Sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik dan lancar sekali. Oh, terima kasih Pak Eko atas masukan motivasinya dan dukungan dari Pak Eko. Sekarang apa yang sudah baik menurut Bapak dari hasil pembelajaran tadi? Yang baik menurut saya yaitu saya sudah menerapkan pembelajaran dengan baik, menyesuaikan perencanaan yang telah saya buat Pak. Dari alur dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti, kegiatan penutup, dan juga memberikan sebuah evaluasi Pak. Oh begitu ya. Saya mengamatinya sangat bagus dan aktif sekali. Dari pembelajarannya di mana model pembelajaran sudah diterapkan dengan baik. Untuk pengelolaan kelas dari level 1 sampai 10, kira-kira skor posisi Pak Ruby sekarang di angka berapa ya? Kalau saya sendiri Pak masih berada di angka 6 Pak, ya, tapi seharusnya bisa di level angka 8 Pak. Apa yang perlu dikembangkan lagi untuk pembelajaran berikutnya? Mungkin dari pengalaman yang saya peroleh tadi ya, apa mungkin saya lebih kreatif lagi ya Pak dalam memberikan pertanyaan pemantik seperti stimulus ya, agar anak itu lebih aktif kembali ya Pak. Dari aktivitas tadi sudah menunjukkan hal yang bagus Pak Ruby. Apa rencana yang Bapak lakukan lagi agar lebih baik? Tentunya saya akan lebih banyak berlatih lagi Pak dalam mengajar dengan melihat dan mencari referensi mungkin dari YouTube atau TikTok tentang pola mengajar yang lebih baik lagi Pak. Wah bagus sekali ide Bapak.
dengan menggali referensi dari YouTube. Wah, kapan Bapak akan melakukan hal itu? Saya akan melakukannya dalam waktu dekat ini, Bapak. Mungkin nanti setelah ujian akhir semester selesai, dan saya akan mencoba langsung menerapkannya, Pak. Saya sangat senang mendengar apa yang Bapak akan lakukan tadi. Dukungan apa yang Bapak perlukan dari rencana Bapak tadi? Dari segi dukungan, mungkin ketersediaan waktu mengajar yang sesuai, kemudian sarana dan prasarana, Pak, Oke. yang penunjang mengajar, kemudian ketersediaan WiFi sekolah yang memadai, sehingga kita tidak kerepotan untuk mengakses internet, kemudian juga dan sebagainya yang mendukung dari program tadi yang lain, Pak. Seperti itu, Pak. Wah, mantap sekali, Pak. Semoga semakin lancar ya, Pak. Saya tunggu kabar berikutnya sehingga berhasil. Bagaimana perasaan Bapak sekarang setelah supervisi ini dan apa yang Bapak dapat simpulkan? Untuk perasaan saya, Pak, sangat senang sekali, Pak Eko. Bisa didampingi dan diberikan motivasi dan semangat dalam mengajar. Kesimpulan saya akan lebih aktif dalam mengajar dan memberikan stimulus agar siswa itu tambah aktif dan menggali dari beberapa referensi yang bagus. Terima kasih ya Pak Eko atas kesempatan yang bisa melakukan supervisi kepada saya ini. Sama-sama Pak Ruby. Untuk refleksinya saya izin share screen ya Pak Eko. Oke Pak. Sudah kelihatan belum Pak Eko? Sudah Pak. Sudah nampak Pak yang tadi Pak. Yang tadi sudah muncul Pak, yang tadi Pak. Saya ulangi lagi Pak ya. Oke Pak. Ya, kelihatan ya Pak? Oke, sudah Pak. Yeah. Oh, yang di versi pertama itu kan tentang kosnya ya Pak. Yeah. Pak Ruby bacakan, saya bacakan hasilnya mungkin Pak. Ya. Apa yang sudah berjalan baik selama percakapan tadi Pak? Ya, ini menurut saya ya sudah berjalan dengan baik adalah komunikasi antar coaching dan coachee cukup lancar, kemudian sudah sesuai dengan alur Tirta, Pak. Oke. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan ya Pak? Yang perlu ditingkatkan mungkin temponya, Pak. Tempo kita mungkin ya masih agak gugup ya, ini masih ya dianggap latihan ya sudah praktek. Praktek tapi ya masih latihan ya. Nanti kan yang persiapan sebenarnya kan di sekolah ya. Kita dari memang harus bisa mengcoaching teman ya, ataupun berperan sebagai kepala sekolah nantinya jika jadi kepala sekolah. Jadi nanti temponya dan harus dapat lebih natural lagi, Pak. Kemudian apa yang Bapak atau lakukan untuk tetap dalam kondisi present kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching?
Oh ya, ini tentunya tadi kita tetap fokus menghargai waktu yang sudah diluangkan untuk kita. Kemudian diawali dengan doa, jangan lupa itu nggih, keyakinan masing-masing dan konsisten. Konsisten. Nggih, bagus, Pak. Kemudian untuk yang terakhir nomor 4, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, Pak? Pastinya terus belajar nggih, materi-materi di LMS tentang teknik coaching dan penerapannya, juga nonton video-video di YouTube nih Pak yang disediakan oleh di LMS juga, dan di YouTube juga banyak Pak dari CKP yang dulu-dulu itu tentang coaching mereka dengan taman sejawat, coaching untuk supervisi, akademik, dan lain sebagainya. Dan ini refleksi dari saya Pak, ini dari jenengan nggih. Monggo Nggih. Pak Ruby bacakan refleksi umpan balik Kosi nggih dari percakapan kita hari ini. Nggih. Untuk coaching ya, apa yang Anda rasakan saat di coaching ya? Tentu gimana Pak Ruby? Perasaan jenengan saat Saya coaching? merasa senang, kemudian merasa senang terfasilitasi ya untuk menentukan beberapa pandangan solusi dari coach. Kemudian saya juga merasa ada teman yang untuk segala sesuatu membuat saya bimbang dan akhirnya bisa ditemukan beberapa support yang memperkuat solusi. Kemudian ada hal baik dan positif dalam coaching ini adalah menemukan hal baru dari pertanyaan yang diberikan oleh coach. Kemudian yang tidak kalah penting lagi yaitu diterapkan dan dimaksimalkan sebagai guru dalam mengelola kelas atau murid. Itu mungkin umpan balik dari saya selaku coach, Pak. Baik, Pak. Pak, sudah cukup baik. Menurut saya sangat setuju sekali. Ya. Oke, kita lanjutkan yang sesi kedua, Pak. Iya, siapa? Coach saya Pak Ruby, kemudian yang dicoachi Pak Eko Argo. Rekan saya yang bernama Pak Eko Argo ini adalah seorang guru olahraga di sekolah. Ya, saya mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid beliau dalam pelajaran. Hal ini terlihat dari kurang aktifnya anak-anak di kelasnya. Kemudian pengumpulan tugas yang hanya sekitar 50% dari jumlah muridnya dalam satu kelas. Pak Eko ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Berikut adalah dialog antara saya sebagai coach dan Pak Eko sebagai kunci. Yang tujuan umum tahap awal di mana kedua pihak adalah coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini datang dari coachee. Oke, Pak Ruby, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Pak. Oh, baik, Pak Eko. Apa yang kira-kira mau Bapak ceritakan ini ya? Begini, Pak Ruby. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50%, Pak, tiap kelas. Mereka malas dan tidak bersemangat ketika saya ajar. Jadi menurut Pak Eko, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini kira-kira apa ya, Pak? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Pak. Menurut Pak Eko, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak ya, Pak?
Penyebab adalah pertama, mungkin pembelajaran saya seperti untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, mungkin saya tidak memberikan kesempatan buat murid atau pembelajaran. Oh, begitu ya Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak itu antusias dalam pembelajaran Bapak? Yang asik, motor. Wah, saya sependapat dengan Anda, Pak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak ya? Terminal Pak Adi, Pak Ruby. Oke, nggak apa, kita lanjutkan saja Pak, nggak apa Pak. Ya. Ini tadi menurut saya Pak, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas ya Pak? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak Pak, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu Pak, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas ya? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Pak. Adakah sumber belajar selain buku teks, Pak? Saya pikir banyak, ya Pak. Sumber belajar seperti YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Pak, seperti TikTok atau Reel di IG. Nah, betul sekali Pak. Saya yakin sekali lagi bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran Pak. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video,
YouTube, TikTok. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak, Pak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, ataupun laporan digital. Wah, bagus sekali rencana Bapak itu ya. Mudah-mudahan berhasil, Pak. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Untuk komitmen saya yaitu selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan lagi, Pak, seperti yang biasanya. Saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Kira-kira ini Pak ya, dari angka 1 sampai 10, rencana yang akan Pak Eko laksanakan atau terapkan, tingkat keberhasilannya di angka berapa ya Pak? Saya optimis di angka 9, Pak. Dan saya yakin bisa mewujudkannya. Wah, bagus sekali, luar biasa Pak Eko. Saya sangat-sangat mendukung. Ya, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Terima kasih Pak Ruby atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu didunungkan oleh murid-murid kita. Amin. Amin. Ini saya share screen untuk refleksinya ya Pak Eko. Oke Pak. Ya. Sudah nampak ya Pak di layar ya? Sudah Pak, sudah jelas. Ini berarti saya yang baca ya Pak Eko ya? Saya yang baca Pak. Oh, jadi ini baca? Oke. Oke. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi Pak? Yang sudah berjalan baik selama percakapan yaitu sesuai dengan alur tirta Pak. Sudah sesuai dengan alur tirta ya. Oke. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki ya atau ditingkatkan Pak? Mungkin yang perlu ditingkatkan yaitu pengaturan tempo dalam percakapan tidak terlalu cepat tapi bisa mengena gitu Pak. Oke Pak, kemudian yang ketiga Pak, apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang dilakukan yaitu untuk kehadiran penuh yaitu tetap fokus dan mengalir mengikuti proses percakapan yang sedang dilakukan Pak. Ya. Oke, sekarang ini untuk saya Pak, kembali untuk coaching. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Ya. Tadi saya merasa senang dan beda dengan biasanya. Ya. Saya sangat senang sekali. Problemnya tadi memang ada gangguan sinyal ya untuk hari ini. Tapi untung ada 1-2 menit nih Pak. Ada gangguan sinyal. Alhamdulillah bisa kembali lagi Pak. Memang cuaca sedang tidak mendukung. Ya itu. Tapi luar biasa ini pembelajaran untuk kita. Kita harus menyiapkan berbagai plan A, plan B. Tadi HP mati, ganti wifi. Seperti itu. Tapi intinya hari ini saya sangat senang sekali berbagi ilmu dengan Pak Ruby. Pak Ruby luar biasa. Itu Pak, terima kasih. Luar biasa ya Pak. Memang gangguan sinyal tidak bisa kita tangani langsung, memang keadaan alam mungkin faktornya, juga mungkin jaringan yang ada di sekitar kita. Gitu Pak Eko. Alhamdulillah
proses coaching kali ini berjalan dengan lancar. Oke. Kira-kira masih berapa menit ini, Pak? Sudah selesai ya? Sudah selesai, Pak. Pas, Pak. Pas ya. Iya. Tapi nunggu dipanggil di room. Oke, itu apa itu? Rekamannya sudah dengan putus, Pak? Oh iya. Tak putus. Berhenti ya, Pak? Simpan, simpan.